Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Handi Setiawan, mahasiswa program Profesi Guru dalam Jabatan gelombang 4, kelas IPA 2 LPTK Universitas Negeri Surabaya. Di sini saya akan mensimulasikan praktek pembelajaran yang sudah saya buat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua siap. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Oke ya. Tadi pagi kalian sudah sarapan belum? Sudah. Tapi hari ini kalian sudah siap untuk melakukan proses pembelajaran ya? Ya. Semangat ya? Semangat. Kali ini Bapak akan mengecek kehadiran kalian. Oke, yang pertama Ahmad Khairi Ihsan ada? Ada. Alida ada? Hadir. Alia ada? Hadir ya. Andika ada? Hadir. Anissa ada? Hadir. Arif? Hadir. Kemudian Ariza? Hadir. Ya. Dintia? Fatkan? Hadir ya. Dia? Ya. Husain? Alhamdulillah. M. Dafa Ilham? Ada ya. Kemudian Zilan Zalila ada? Oke, terima kasih. Nah, anak-anak, di sini Bapak tidak bosan, tidak lupa selalu mengingatkan kepada kalian bahwasanya untuk selalu menggunakan masker, ya, menjaga jarak dan mencuci tangan menggunakan air dan sabun untuk menghindari penyakit. Oke. Karena kita ini lagi di masa pandemi. Paham ya anak-anak? Oke, anak-anak, untuk menunjukkan rasa nasionalisme kita, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Nanti kalian berdiri, kemudian menyanyikan lagu Indonesia Raya. Paham ya? Oke, silakan kalian berdiri dulu. Di sana lagu berdiri dan kamu
Ya, contohnya apa? Contohnya makanan. Ya, contohnya adalah makanan. Nah, anak-anak, jadi makanan itu yang masuk ke dalam tubuh kalian itu ada kandungan-kandungannya. Nah, kandungan-kandungannya itu ada kaitannya dengan materi yang akan kita pelajari hari ini. Ya, anak-anak bisa dimengerti ya? Paham ya? Baik, di sini Bapak ingin bertanya kepada kalian, siapakah yang pernah memakan namanya rendang? Siapa yang pernah? Ya Pak, Oke, silakan Bapak. di dalam rendang itu terdapat berbagai rasa. Ya. Jadi saya tahu itu rasa asin, Ya. manis dan juga pedas. Oh, itu ya. Jadi di dalam makan rendang itu ada rasanya asin, ada manis dan Pedas. bagus. Terima kasih. Oke ya. Tadi teman kalian menjawab pernah memakan rendang. Jadi rendang itu ternyata ada rasanya, ada manis dan asin. Nah, rasa-rasa tersebut itu termasuk contoh dari zat aditif. Ya, nah zat aditif inilah yang akan kita pelajari pada hari ini. Ya, paham ya anak-anak? Oke. Nah anak-anak, jadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah ada 5. Ya, tujuan pembelajarannya. Oke, jadi ada 5 ya, ada 5 tujuan. Oke, yang pertama ya, nanti dapat menjelaskan definisi dari zat aditif. Itu yang pertama, ya. Yang kedua, dapat menyebutkan contoh zat aditif alami. Yang terakhir, yang kelima adalah nanti dapat menganalisis dampak zat aditif bagi kesehatan. Nah, anak-anak, jadi itulah pembelajaran kita hari ini. Jadi ada 5 ya, bisa dimengerti ya? Oke, terima kasih. Ini Bapak membawa apa ini? Oke, nanti Bapak akan berikan kepada kalian. Kemudian tugasnya adalah pertama melihat, ya, memahami, ya. Kemudian nanti ada tugasnya untuk membuat pertanyaan. Silakan. Ini, ya. Kemudian ini, ya. Terus ini. Nah, tadi Bapak sudah membagi beberapa bungkus makan kepada kalian, ya. Silakan kalian amati di situ apa sih kandungan-kandungannya, ya, yang ada baik dalam bungkus makanan dan minuman. Baik anak-anak, tadi Bapak sudah membagikan bungkus makanan dan minuman, ya. Kalian sudah mengamati dan memahaminya. Nah, sekarang silakan kalian memiliki pertanyaan, ya. Siapa yang bisa? Saya Pak, Ya, apa? zat apa saja yang terkandung dalam makanan dan minuman ini, serta kandungan apa saja yang terdapat dalam makanan dan minuman ini? Oke, terima kasih. Ya. Nah, jadi anak-anak, tadi pertanyaan dari teman kalian adalah apa sih kandungannya yang terdapat dalam bungkus ini? Ya. Kemudian zat apa sih yang terdapat dalam bungkus makanan ini? Nah, untuk menjawab pertanyaan tadi, maka nanti kalian akan mencari tahu, ya, membaca bahan ajarnya atau handouts-nya, kemudian menjawab soal-soal yang ada di dalam LKPD. Ya, ada soalnya di situ dengan cara berdiskusi dengan teman kelompoknya. Bisa dimengerti ya? Bisa. Bisa disepakati ya? Bisa. Oke, terima kasih. Di sini Bapak akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok untuk diskusi ya. Nah, meja 1 dan 2 ini kelompok 1, ya. Nah, meja 2 dan 3 ini kelompok 2, dan meja yang terakhir adalah kelompok 3. Oke, silakan kalian bergabung dengan anggota kelompoknya. Silakan. Oke, sudah ya? Sudah bergabung dengan kelompoknya? Nah, Bapak akan memberikan LKPD dan handphone untuk kalian berdiskusi untuk setiap kelompoknya. Oke ya? Ini barang ada handphonenya kelompok 1, ini LKPD-nya, ya. Ini untuk kelompok 2.
Silakan kalian melakukan diskusi ya bersama anggota kelompoknya ya. Kemudian ya kalian mencari informasi dan literasi ya baik dari buku cetak maupun handout yang sudah Bapak bagikan untuk menjawab soal-soal yang ada di dalam LKPD yang sudah Bapak bagikan tadi. Paham ya anak-anak? Oke, terima kasih. Kalian berdiskusi ya dengan berbagai macam literasi, mengumpulkan informasi untuk menjawab pertanyaan yang ada di dalam LKPD. Nah, di sini Bapak mengingatkan kepada kalian bahwasanya di dalam sebuah diskusi dengan kelompoknya itu nanti ada pembagian tugasnya, ya. Ada yang bertugas mencari jawaban, ya. Ada yang bertugas mencatat jawaban, dimasukkan di dalam LKPD itu. Nah, yang ketiga ada yang bertugas untuk mempresentasikan hasil diskusinya nanti ke depan kelas, ya. Paham ya? Oke, terima kasih. Baik anak-anak, ada kendala dalam diskusinya? Silakan yang ada kendala, silakan. Panggil Bapak, silakan. Ada? Ya, apa? Apa? Oh ya. Jadi ini ada gambar, ya. Tugasmu adalah permintaan sudut soalnya adalah mengamati gambarnya, kemudian tulis masalahnya, ya, dan identifikasi masalahnya. Masukkan ke dalam kotak ini ya, isian ini ya. Ya, silakan bersama anggota kelompoknya. Silakan ya, ngomong ya. Ini gimana bacanya? Ya, coba kotak ini mana tadi? Oke. Ya, sini. Mana? Nah, pertama ada komposisinya kan? Pilih mana termasuk dakwah nafkah, pengawesan, memanusiakan dan lain sebagainya. Tulis di sini ya, dengan dipindah. Sekarang kita udah bisa membaca udah handphonenya. Oke, betul. Pakai kakao. Warna buatannya kakao. Terus pemanisnya dari sus dan gula awetnya itu Warna ini MSG asam asam apa? Apa kendala ya? Nah, lihat sini. Ini kendalanya. Terus ya. Terus yang
Sudah? Udah Pak. Oh ya. Oh, belum. Ya, lanjutkan ya. Tulis lagi. Belum kok ngomong. Nah, di sini. Ya, dibuka lagi. Iya Pak. Yang tidak. Oh, sama tiga. Apa tujuan? Nah, buat apa tujuannya? Supaya apa? Lanjutin nomor 5. Nah, apa kira-kira bagaimana? Anak-anak, gimana diskusinya? Sudah? Kalau sudah, berarti saatnya untuk melakukan presentasi. Bapak minta untuk perwakilan dari setiap kelompoknya ya, satu orang atau siswa untuk tampil ke depan kelas untuk ya mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kalian. Paham ya, anak-anak? Bisa dimengerti ya? Bagus. Di sini Bapak minta ya perwakilan dari setiap kelompoknya untuk maju mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Oke, di sini kita mulai dari kelompok 1. Siapa perwakilannya? Oke, silakan maju. Oke, silakan dibuka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arif Abdul Jihad, ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok 1. Ya, maka diputus ya. Silakan dibacakan dulu jawabannya. Keras. Nomor 1, pertama ada pengertian aditif. Zat aditif adalah zat-zat yang ditambahkan pada makanan selama proses produksi, pengemasan, atau penyimpanan untuk maksud tertentu. Yang kedua, yang A ada pewarna. Pewarna kuning FCFCI 15985. Biru berlian C14290. Coklat HC CI 20285. Yang B pemanis itu natrium siklamat, aspartame, dan gula. C pengawet natrium nitrit, natrium benzoat, natrium sitrat. D penyedap yaitu ada garam, MSG, dinatrium, ribonukleat. Yang E zat aditif lainnya itu pemulsi, lecithin, kedelai, rasa identik alami susu. Karena tadi kelompok 1 sudah mempresentasikan hasil diskusinya, ya. Nah, di sini Bapak memberikan kesempatan kepada kelompok lain yang ingin bertanya ataupun memberikan tanggapan terkait kelompok 1 tadi. Oke ya. Siapa yang ingin bertanya? Bapak beri kesempatan. Silakan. Siapa? Oke, silakan. Soalnya apa ya? Silakan. Saya belum jelas tentang pemahaman zat aditif dan contoh-contohnya. Oh, jadi kelompok 2 tadi belum jelas tentang pengertian dari zat aditif dan contoh-contohnya. Nah, sekarang dijawab, silakan dijawab ya. Pengertian zat aditif adalah zat-zat yang ditambahkan pada makanan selama proses produksi, pengemasan, atau penyimpanan untuk maksud tertentu. Terus contoh-contohnya ini ada pewarna, pemanis, pengawet, penyedap, dan zat aditif lainnya.
Contohnya zatnya apa? Sebutin. Contoh pewarnaan ini, misalnya pewarna kuning FCF CI 15985. Terus biru berlian CI 42090. Coklat HT CI 20285. Terus contoh dari pemanis ini ada natrium siklamat, aspartame, sama gula. Contoh pengawet natrium nitrit, natrium benzoate, dan natrium sitrat. Contoh penedap garam MSG dinatrium ribonukleat. Dan contoh zat aditif lainnya itu pengemulsi lecithin kedelai perasa identik alami susu. Oke, itu jawaban dari kelompok 1. Gimana kelompok 2 sudah jelas? Oke, terima kasih. Nah, setelah ini silakan tutup terus kembali ke kelompoknya ya. Nah, anak-anak, tadi kalian sudah melakukan berdiskusi ya, kemudian presentasi, setiap kelompoknya tampil ke depan kelas. Nah, di sini Bapak akan memberikan penguatan untuk setiap poinnya ya. Nah, kita mulai. Anak-anak, tadi materi kita tentang apa tadi? Materinya tentang apa? Zat itu yang pertama. Nah, yang kedua, berikutnya adalah jadi zat aditif itu mempunyai definisi atau pengertiannya. Yang pertama adalah zat yang ditambahkan pada makanan ya selama proses produk pengemasan atau penyimpanan untuk mendapatkan maksud tertentu. Jadi zat ini sengaja ditambahkan, tujuannya adalah untuk ya supaya makanan dan minum tambah menarik ya, dari warna, rasa dan lain sebagainya. Itu definisi dari zat aditif ya. Jelas ya anak-anak? Jelas. Oke, nah yang berikutnya adalah zat aditif itu dibagi menjadi dua ya. Ada yang bersifat alami, nah yang berikutnya ada yang bersifat buatan atau nama lainnya adalah sintetis. Nah, zat aditif yang alami ya itu adalah zat tambahan makanan yang diperoleh dari alam ya tanpa adanya sintesis atau dibuat terlebih dahulu. Jadi artinya apa? Benar-benar dari alam, murni ya. Nah, yang berikutnya adalah zat aditif buatan atau nama lainnya adalah sintetis, yaitu zat aditif yang diperoleh melalui proses reaksi kimia yang bahan pembuatannya berasal dari bahan-bahan kimia. Misalnya ada bahan pengawet ya, itu ada asam benzoat, pemanis ada sakarin, aspartam dan lain sebagainya. Dan kemudian pewarna ada namanya tartrazin dan lain sebagainya. Yaitu hasil sintesis laboratorium yang merupakan bahan tambahan makanan yang dapat menyebabkan rasa manis. Contohnya ya ada apa? Sakarin, Sakarin dan aspartam. Aspartam. Ingat-ingat ya. Jadi pemanis buatan itu contohnya ada pemanis namanya sakarin dan aspartam. Contoh zat penyedap yang buatan contohnya adalah apa? Apa namanya? Iya, mesti benar sekali ya. Ataupun dikenal dengan namanya MSG atau SNG. MSG singkatan dari monosodium dan ada itu contoh-contoh dari zat pengental. Paham ya anak-anak? Ya, adalah bahan tambahan yang dapat mempertahankan penyebaran lemak dan air dan sebaliknya. Nah, contohnya ada ini nih. Oke, yang pertama contohnya ada apa? Bagi kesehatan. Oke, yang pertama pada pengawet makanan itu bisa mengganggu fungsi organ pencernaan. Tapi presentasinya ada yang menyebutkan seperti itu. Nah,
kalau pemanis makanan itu dampaknya ya bisa menimbulkan sakit diabetes mellitus atau nama lainnya penyakit kencing ya, kencing manis. Yang berikutnya adalah penyedap. Dampak jika mengkonsumsinya terlalu lama adalah nih menimbulkan kerusakan pada jaringan saraf. Nah, itu contoh dari gangguan ketika mengkonsumsi zat penyedap. Ya. Nah, anak-anak, itulah materi-materi yang kita pelajari tadi ya. Sudah paham ya, anak-anak? Ya. Ada yang tanyakan? Ya. Oke, cukup. Terima kasih. Oke, baiklah ya, anak-anak. Tadi kalian sudah berdiskusi, presentasi. Nah, sekarang Bapak minta untuk membuat kesimpulan bersama-sama ya terhadap materi yang sudah kita pelajari tadi. Oke ya, paham ya? Oke. Nah, yang pertama kita mulai dari definisi dari zat aditif. Siapa yang bisa? Ya, Pak. Oke, silakan Bapak. Zat aditif adalah zat-zat yang ditambahkan pada makanan selama proses produksi, pengemasan atau penyimpanan untuk maksud tertentu. Oke, bagus. Itu untuk definisi dari zat aditif. Nah, yang kedua, Bapak minta kalian membuat kesimpulan terkait contoh dari zat aditif yang buatan. Siapa yang berani dan bisa? Oke, silakan Bapak. Contoh zat aditif buatan itu pertama warna. Oke, silakan. Warna kuning FCF CI 15905, biru berlian CI 42090, coklat HT CI 20285. Yang kedua manis natrium siklamat aspartate gula. Yang ketiga pengawet natrium nitrit, natrium benzoatik, natrium sitrat. Yang keempat penyedap garam SMG di natrium ribonukleat. Yang kelima zat aditif lainnya pengemulsi lesitan perlai perasa identik alami susu. Oke, terima kasih. Itu kesimpulan dari pertanyaan yang kedua, yaitu terkait contoh-contoh dari pemanis, contoh-contoh dari zat aditif buatan. Yang berikutnya, Bapak minta kalian untuk membuat kesimpulan, yaitu tentang zat aditif yang alami. Contohnya apa? Siapa yang bisa? Apa? Contoh dari zat aditif alami adalah gula dan garam. Oke, bagus. Itu contoh zat aditif yang alami. Nah, yang terakhir, Bapak minta membuat kesimpulan, yaitu tentang dampak atau bahaya dari mengkonsumsi zat aditif secara terus-menerus. Siapa yang bisa? Ya, Pak. Oke, silakan Bapak. Contoh dapat menggunakan zat aditif secara berlebihan bagi kesehatan untuk terlalu banyak menggunakan makanan dapat mengganggu organ pencernaan, kanker paru-paru, penyakit jantung, rusak sistem saraf, mengakibatkan mual, muntah, penyakit diare, penyakit kulit, kerusakan pada ginjal, serta gangguan pada otak dan hati. Kemudian terlalu banyak menggunakan pemanis makanan dapat menyebabkan penyakit kanker, diabetes, infeksi dan kanker kandung kemih, gangguan saraf dan tumor otak. Baik, terima kasih ya. Kalian sudah menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Nah, yang berikutnya Bapak akan memberikan soal evaluasi kepada kalian ya. Jadi untuk mengukur kemampuan kalian terkait materi yang kita pelajari hari ini ya. Nah, di sini Bapak akan memberikan soal ya. Nanti silahkan dikerjakan. Soalnya pilihan ganda ya. Jangan lupa sertakan identitas kalian di pojok atas sebelah kanan ya. Oke. Ini oke, silakan diisi dulu identitasnya ya. Kalau sudah diisi silakan dikerjakan, boleh dikerjakan.
Oke ya anak-anak, gimana soalnya sudah selesai? Dah. Oke, setelah ini soalnya Bapak akan ambil ya, kemudian Bapak akan nilai ya. Oke, sudah ya. Di sini Bapak akan memberikan sebuah penghargaan bagi kelompok yang tadi sudah tampil ke depan kelas ya, sudah mempresentasikan hasilnya. Nah, di sini Bapak akan memberikan penghargaan bagi kelompok yang kerjanya bagus, yang diskusinya kompak, dan tadi presentasinya ke depan kelas lancar. Nah, penghargaannya jatuh kepada kelompok berapa? Satu, dua, Kelompok berapa? Ternyata nilai terbesar itu ya didapatkan oleh kelompok 2. Baik anak-anak, ya di sini Bapak ingin bertanya kepada kalian. Ya, hari ini kita belajar tentang apa ya? Siapa yang bisa? Ya, apa? Hari ini kita mempelajari tentang zat aditif pada makanan dan minuman. Iya, benar sekali ya. Itu dan zat aditif daripada makanan dan minuman. Nah, yang berikutnya Bapak ingin tanya pada kalian, ya, pada bagian mana atau pada materi bagian yang mana, ya, yang kalian sukai dari pembelajaran hari ini? Siapa yang bisa menjawab? Saya Pak, Ya, apa? saya menyukai bagian mengamati berbagai zat aditif dalam makanan dan minuman. Karena dari mengamati itu saya jadi tahu tentang berbagai macam zat aditif seperti kuah manis, warna, pengawet, dan penyedap. Oke ya, bagus. Itu jawaban dari kalian. Ya, terima kasih. Nah, anak-anak, untuk pertemuan yang berikutnya, ya, silakan kalian pelajari materi tentang zat aditif. Ya, Pak ulangi. Pertemuan yang selanjutnya, silakan kalian pelajari tentang materi zat aditif. Karena pertemuan berikutnya kita akan membahas materi itu. Tentang apa tadi materinya? Zat aditif. Oke, bagus. Terima kasih. Sebelum pembelajaran Bapak tutup, ya, Bapak mengingatkan lagi kepada anak-anak untuk memakai masker, menjaga jarak ya, dan mencuci tangan menggunakan air dan sabun, ya, karena kita masih pada pandemi COVID-19. Dan terima kasih atas pembelajaran hari ini untuk kerjasamanya ya, dari diskusi, presentasi dan lain sebagainya. Nah, dan Bapak akhiri, bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.